أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di channel kesayangan kita, yakni via MYM28. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Tidak lupa juga kami selalu mendoakan agar kita semua selalu dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama kali ketika kita mendengar nama surat Al-Jin dalam Al-Quranul Karim, tentunya kita semua telah mengetahui bahwa surat ini akan menjelaskan tentang makhluk gaib yang bernama jin. Surat yang terdiri atas 28 ayat termasuk dalam golongan surat Makkiyah dan diturunkan setelah surat Al-A'raf. Ia diberikan nama surat Al-Jin karena merujuk pada lafal Al-Jin yang terdapat pada ayat pertama. Pada ayat tersebut dan ayat-ayat berikutnya menjelaskan bahwa bangsa jin telah mendengar pembacaan Al-Quran dan mengikuti ajaran tersebut. Jin merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tujuan yang sama dengan manusia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dhariyat ayat ke-56 yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah untuk beribadah kepadaku. Jin secara harfiah berarti makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai wujud tersembunyi khususnya dari pandangan manusia. Dengan kata lain, manusia tidak dapat melihat jin, namun jin dapat melihat manusia dari tempatnya. Dahulu jin mempunyai beberapa keutamaan dibandingkan manusia, di antaranya adalah menduduki beberapa tempat di langit, sehingga mampu mendengarkan berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan jin ini berlangsung hingga hadirnya Rasulullah SAW, di mana setelah itu jin tak dapat lagi mendengar berita-berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena adanya barisan-barisan penjaga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Jin ayat 9 yang artinya, dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Di dalam surat Al-Jin menjelaskan beberapa hal mengenai, yakni 1. Kisah di mana sekumpulan jin yang mengakui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berjanji untuk tidak menyekutukannya setelah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada mereka. Yang kedua, kisah sekelompok pria yang meminta bantuan jin untuk menyelesaikan segala perkaranya, dan hal ini akan makin membuat mereka lebih jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjelaskan jin juga makhluk layaknya manusia di mana mereka terdiri dari beberapa golongan. Dan di antara golongan tersebut ada yang beriman kepada Allah dan sebagian lain masih tertutup dari hidayah Islam atau biasa disebut kafir. Para ahli tafsir menjelaskan ada 2 kisah yang melatar belakangi sebab turunnya surah Al-Jin. Kisah pertama terdapat dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersama sekelompok sahabat berangkat menuju pasar Uqad. Saat itu telah ada penghalang antara syaitan dan berita-berita langit, dan mereka dilempari bintang sebagai penghalang. Maka syaitan kembali menemui kaumnya. Lalu kaumnya berkata, apa yang terjadi dengan kalian? Syaitan tersebut menjawab, telah ada penghalang antara kami dan berita-berita langit dengan dikirimnya bintang. Kaumnya berkata, tidak ada penghalang antara kalian dan berita-berita langit, kecuali telah ada sesuatu yang terjadi.
Pergilah kalian ke seluruh penjuru timur bumi dan baratnya. Lalu perhatikanlah apa penghalang antara kalian dan berita-berita langit. Maka berangkatlah syaitan-syaitan yang ada di Tihamah untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau yang sedang berada di pasar Uqad. Saat itu beliau dan para sahabatnya sedang melaksanakan salat subuh. Ketika syaitan-syaitan itu mendengar Al-Quran, mereka menyimaknya dengan baik, hingga mereka pun berkata, "Demi Allah, inilah yang menjadikan penghalang antara kalian dan berita-berita langit." Dan perkataan ini pula yang disampaikan ketika mereka kembali kepada kaum mereka. Lantas mereka berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami." Maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi-Nya SAW. "Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan Al-Quran sekumpulan jin," yakni diwahyukan kepada beliau perkataan jin. Surah Al-Jin ayat 1-2. Inilah sebab pertama diturunkannya surah Al-Jin. Kisah kedua disebutkan oleh Tahir Ibnu Asyur dan disebutkan pula oleh Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya bahwasanya surah Al-Jin turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau pulang dari berdakwah di kota Taif. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa tatkala beliau berdakwah di kota Taif, ternyata dakwah beliau ditolak dan dihina. Bahkan beliau mendatangi 3 orang pembesar kota Taif, yang diantaranya adalah Abdul Yalail, untuk menawarkan Islam, akan tetapi mereka menolak dengan keras. Bahkan salah seorang di antara mereka berkata, "Apakah Allah tidak menemukan seorang untuk diutus menjadi seorang Rasul selain engkau?" Sungguh, ini adalah penghinaan yang berat bagi Nabi Muhammad SAW. Intinya, akhirnya mereka mengusir Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi Muhammad SAW keluar dari kota Taif dengan penuh kesedihan. Dan ketika itu, Nabi SAW sedang berjalan dengan Zaid bin Harithah. Nabi SAW keluar dari kota Taif dengan rasa amat terhina. Terlebih lagi beliau keluar dengan disambut oleh anak-anak kecil dan orang gila yang melempari beliau dengan batu. Dalam hal itu merupakan cara orang-orang Arab dalam menghina seseorang. Datang dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa tatkala terusir dari kota Taif, Nabi Muhammad SAW berdoa, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya upayaku serta hinanya diriku di hadapan manusia. Ya Arhamur Rahimin, Engkau adalah Rabb orang-orang yang lemah dan juga Rabbku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku? Pada orang jauh yang menerimaku dengan muka masam, ataukah kepada musuh yang menguasai urusanku? Jika tidak ada kemurkaanmu terhadapku, maka aku tidak peduli." Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setelah itu Nabi Muhammad SAW berjalan. Karena saking sedihnya beliau berjalan tanpa sadar, hingga tiba di suatu tempat bernama At-Ta'alib. Tatkala Nabi Muhammad SAW tiba di tempat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat Jibril dan malaikat gunung. Kemudian malaikat gunung berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar perkataan kaummu terhadapmu, dan aku malaikat penjaga gunung telah diutus oleh Rabbmu untuk menemuimu guna melaksanakan apa yang engkau kehendaki. Jika Anda menghendaki, maka aku akan menutup 2 gunung ini kepada mereka." Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Bahkan aku sangat berharap semoga Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang yang mau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun." Muhammad bin Ishaq kemudian mendatangkan suatu riwayat bahwa setelah Nabi Muhammad SAW mendatangi kota Taif,
Nabi Muhammad SAW kemudian sholat. Dalam sholat beliau tersebut beliau sedih. Namun tiba-tiba datang sekelompok jin mendengar lantunan bacaan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad segerombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaannya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah yakni Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksa Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 29-32. Dalam ayat ini yang menakjubkan adalah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau diusir dari Mekah dan dihina oleh orang-orang Quraisy dan kabilah Thaqif, ternyata ada bangsa lain yang beriman kepada beliau, yaitu bangsa jin. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Muhammad, jika engkau tidak diterima oleh manusia, ada bangsa jin yang akan beriman kepadamu. Dan ini adalah pemuliaan terhadap Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau adalah Rasul yang diutus kepada manusia dan juga kepada bangsa jin. Inilah kisah singkat yang disebutkan oleh ahli tafsir sebagai di antara sebab turunnya surah Al-Jin. Sesuai dengan namanya, intisari kandungan yang ada di dalam surat Al-Jin lebih banyak membahas tentang bangsa jin, yakni menerangkan sebuah peristiwa saat Rasulullah dan sahabatnya yang sedang melaksanakan sholat subuh dan datangnya para jin sebagai makhluk halus yang sudah mendengar bacaan Al-Quran dan mengikuti ajaran Al-Quran. Yang kedua, di kalangan jin juga terdapat golongan bangsa jin yang soleh yang sudah menyatakan keimanannya, dan sebagian lagi golongan dari kafir serta memiliki banyak sekte atau kelompok. Selain itu juga terdapat janji Allah kepada umat manusia dan golongan jin untuk dilimpahkan rezeki bila mereka mengikuti jalan yang lurus. Setelah kita mengetahui sebab-musabab turunnya dan intisari kandungan surah Al-Jin, ternyata surah Al-Jin juga memiliki keutamaan dan khasiat sebagaimana yang tercantum dalam Tafsirul Burhan juz 8 ayat 135, yang artinya, ketika surat Al-Jin dibaca, bangsa jin melarikan diri dari tempat itu. Barang siapa yang membacanya, sedangkan ia mendatangi penguasa yang zalim, niscaya ia akan aman darinya. Barang siapa yang membacanya, sedangkan ia terbelenggu, maka Allah akan memudahkannya bebas. Dan barang siapa yang membacanya dengan istiqomah, sedangkan ia dalam keadaan sulit, maka Allah akan membukakan pintu kemudahan untuknya dengan izin Allah. Dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa khasiat surat Al-Jin yang banyak beredar dapat memanggil jin tidak memiliki hadis yang sahih, sehingga dapat disimpulkan bahwa ungkapan tersebut tidak tepat. Surat Al-Jin menegaskan bahwa sebagai umat Islam kita harus mengimaninya, sehingga tidak benar bahwa jin akan datang ketika kita membaca surat Al-Jin. Kisah dalam surat Al-Jin justru sebagai pelajaran bahwa Al-Quran dapat menekan hati yang keras untuk kembali ke jalan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kami harap informasi yang kami sampaikan kepada para sahabat YM 28 dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian pembahasan isi tema tersebut, kami mohon maaf atas kehilafan kami, serta mohon koreksinya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.